Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita balik lagi di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Eh, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan analisis kesukaran soal, daya pembeda, dan fungsi distraktor ya. Oke, bentar. Ya. Nah, eh, evaluasi pembelajaran itu kan merupakan komponen penting ya untuk memastikan apa? Kenapa harus ada evaluasi pembelajaran supaya kita bisa tahu tujuan pembelajaran itu tercapai atau enggak gitu ya. Nah, analisis instrumen ini itu digunakan untuk apa? Ini untuk memastikan kita kan ingin tahu nih si evaluasi evaluasi yang kita lakukan kan ingin mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau enggak. Caranya gimana? Dianalisis ya. Apa dievaluasi gitu. Nah, tapi untuk mengetahui bahwa hasil evaluasinya itu akurat, ya, eh, untuk mengetahui hasil evaluasinya akurat, maka si instrumen untuk evaluasinya itu harus kita analisis dulu, ya. Nah, jadi instrumen tes itu dianalisis untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas soal yang digunakan, ya. Nah, eh, menganalisis tes itu merupakan upaya untuk mengetahui tingkat seberapa berkualitas ya butir-butir soal dari yang kita gunakan kalau dia berbentuk soal gitu ya. Nah, dalam melakukan analisis tes itu sangat berkaitan dengan yang namanya analisis butir soal ya. Analisis butir soal atau analisis item soal gitu ya. Itu adalah kita menguji ya, menguji dan mengkaji gitu butir-butir yang ada di tes kita eh, itu kualitasnya cukup nggak untuk bilang bahwa hasil evaluasinya seperti ini gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi sebelum sebelum evaluasinya dimulai, kita uji dulu instrumennya bener nggak gitu. Ibaratnya kalau kamu mau ngukur suhu, ngukur suhu benda, maka kamu harus mengkalibrasi alatnya dulu. Ya, misalkan kamu ingin mengukur massa dari sebuah benda, maka kamu harus mengkalibrasi neracanya dulu. Bener nggak kalau ada benda 1 kilo ya diletakkan di neraca itu, maka si jarumnya menunjukkan 1 kilo. Kalau 2 kilo dia pasti 2 kilo. Jangan sampai eh, masanya itu 3 kilo, tapi neracanya menunjukkan 2,5 kilo gitu, atau 3,5 kilo. Nah, berarti itu alat ukurnya ngaco gitu kan ya. Nah, ini juga sama ya. Analisis butir soal itu dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada di butir tes itu bagus atau enggak kualitasnya gitu ya. Nah, ini ya, kenapa penting analisis instrumen tes? Yang pertama adalah menjamin kualitas soalnya itu udah jelas. Kemudian selain itu apa lagi coba? Ada yang punya ide nggak? Kenapa si butir-butir soal itu sebelum kita ujikan itu harus dites dulu supaya apa? Supaya tahu kelemahannya ya. Kelemahan instrumen tesnya itu yang mana gitu. Apakah semuanya berkualitas baik ataukah ada yang buruk sebagian ataukah yang buruknya banyak gitu. Kemudian kalau kira-kira nih kita udah tahu uh, instrumen tes kita ada yang buruk, kira-kira harus diapain? Dibenerin, Mbak. Dibenerin, direvisi gitu ya. Nah, apakah semuanya harus direvisi? Misalkan kalau kita bikin 20 soal, apakah 20-20-nya harus direvisi? Kan enggak ya. Jadi yang direvisi itu adalah butir-butir soal yang memang secara analisis kualitasnya kurang baik gitu ya. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari ya parameter apa aja sih yang menunjukkan bahwa kualitas butir soalnya itu baik gitu ya. Nah, kemudian memberikan umpan balik ya untuk revisi soal. Jadi, ketika kita mau ngerevisi, kan kita harus tahu apa sih yang harus dirubah gitu dari soal ini. Apakah soal ini terlalu mudah? Kalau terlalu mudah, berarti soalnya dibikin lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, kemudian yang jelas adalah meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran. Jadi, supaya evaluasi pembelajarannya itu efektif. Efektif itu artinya tujuannya tercapai gitu ya. Kita ingin mengevaluasi pembelajaran dalam mengolah apa untuk apa mencapai untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai atau enggak gitu ya. Nah,
Dalam hal kita ingin mengetahui tujuan pembelajaran itu tercapai atau enggak, maka kita butuh instrumen tes yang bagus, ya, instrumen tes yang baik. Maka dengan adanya analisis instrumen instrumen tes ini, secara langsung, secara tidak langsung ya, kita meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama, konsep yang pertama adalah analisis kesukaran soal. Ada yang tahu nggak kira-kira? Aduh, kebaca deh. Ada yang tahu nggak kira-kira analisis kesukaran soal tuh ngapain? Sepengetahuan kamu aja dari namanya. Ngapain coba? Ngapain, Atir? Analisis kesukaran soal tahu nggak? Zulham, gimana Zulham? Nggak, gimana nggak? Nebak aja nebak. Masa nebak aja nggak bisa? Kira-kira analisis kesukaran soal tuh ngapain sih? Menganalisis bahwa suatu soal itu Mudah atau enggaknya, Pak? ya kurang lebih gitu ya, mudah atau sukar gitu ya. Jadi dia itu mengukur sejauh mana soal itu dapat dijawab oleh peserta tes. Pertanyaannya gini, mudah atau sukar itu kata siapa? Kata gurunya atau kata siswanya? Kata siswanya, Pak. Betul ya, kata siswanya. Jadi kadang-kadang kita sebagai pengajar gitu ya, kadang-kadang kita salah mengestimasi gitu ya sebuah butir soal itu, apakah dia terlalu gampang atau terlalu sulit gitu ya untuk dikerjakan oleh siswa kita. Nah, kadang-kadang kita ngerasa ah soal kayak gini pasti gampang gitu. Ternyata setelah dicobakan ke peserta didik itu ternyata beda gitu ya hasilnya, banyak yang menjawab salah. Oleh karena itu, tingkat kesukaran itu ditentukan bukan oleh evaluator ya, tapi oleh si pesertanya ya. Jadi ketika pesertanya itu banyak yang tidak bisa menjawab, berarti dia termasuk soal yang sukar gitu ya. Jadi indeks kesukaran itu mencerminkan tingkat kesulitan suatu soal, ya. Untuk apa dilakukan analisis kesukaran soal? Yaitu adalah untuk mengkaji tingkat kesulitan soal itu, kemudian kita mengklasifikasikan, ya, soal-soal itu menjadi soal yang mudah, soal yang sedang, dan soal yang sukar, gitu ya. Nah, berdasarkan kemampuan siswa menjawab, ya. Jadi ini tuh mudah, sedang, sukar itu bukan oleh guru atau oleh dosen, gitu ya, tapi oleh siswanya. Kalau siswanya banyak bisa menjawab suatu soal atau suatu butir soal, maka dia tergolong soal yang mudah. Kalau sebagian bisa, sebagian enggak, berarti dia sedang ya. Tapi kalau banyak yang nggak bisa jawab, berarti dia soal yang sukar. Walaupun kalau kata gurunya gampang soal kayak gini, gitu. Kata gurunya gampang soalnya, tapi peserta didiknya ternyata 95% nggak bisa jawab. Nah, berarti dia termasuk soal yang sukar, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan di sini ya, tingkat kesukaran itu berdasarkan kemampuan siswa. Jadi suatu soal itu sukar atau rendahnya, sukar atau mudahnya itu relatif atau mutlak? Relatif atau mutlak? Mutlak, Pak. Nah, apakah kemampuan semua siswa itu sama untuk setiap kelas misalkan? Ya, enggak, Pak. Atau setiap sekolah gitu ya? Kalau setiap kelas di sekolah yang sama mungkin mirip-mirip ya. Tapi kalau untuk sekolah dengan klaster yang berbeda gitu ya, mungkin sekarang udah nggak ada klaster sih. Nah, itu mungkin beda-beda gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan setelah kita menganalisis kesukaran soal itu adalah menentukan proporsi soal ya untuk kategori yang mudah, sedang, dan sukar. Nah, apa aja sih proporsi soal dalam analisis kesukaran itu ya? Nah, yang menjadi dasar pertimbangannya itu bisa banyak ya. Yang pertama bisa aja kamu inginnya adalah seimbang ya, keseimbangan jumlah soal. Misalkan kalau kita punya 60 soal, kemudian 20 soal kita kategorikan apa? Dari 60 soal itu kita gunakan 20 soal yang mudah, 20 soal yang sedang, dan 20 soal yang sukar gitu ya. Maka ini pertimbangan kita adalah keseimbangan jumlah soal. Atau bisa jadi juga kita menggunakan distribusi kurva normal ya. Jadi kita distribusikan
si kesulitan atau kesukaran ini menjadi distribusi normal. Tahu grafik distribusi normal nggak? Atau sketsa distribusi normal, kurva distribusi normal gimana? Tahu nggak gimana? Sebagian besar ada di mana? Ada di rendah, sedang atau tinggi? Tahu nggak? Gimana? Sebagian besar ada di yang sedang ya. Jadi kan dia gini ya. Ya, ceritanya bagus lah gambarnya. Itu jadi sebagian besar dia rendah, sebagian besar dia tinggi. Sorry, sebagian kecil dia rendah, sebagian kecil dia tinggi, sebagian besar itu sedang gitu ya. Nah, itu berarti kita menggunakan distribusi kurva normal ya. Atau bisa juga lebih banyak soal yang mudah atau bisa juga lebih banyak soal yang sukar. Nah, menurut kamu apa yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan proporsi ini? Apakah harus seimbang, ataukah kurva normal, ataukah lebih tinggi, ataukah lebih rendah? Menurut kamu gimana? Lebih banyak yang soal susah, lebih banyak soal yang gampang, atau terdistribusi normal, atau eh, seimbang? Seimbang, Pak. Nor- Nah, kalau kata Normal aja, Pak. gimana Said? Normal aja, Pak. Kalau kata Naib normal. Kalau kata Andra tadi seimbang. Yang lain gimana? Nah, sebenarnya semuanya benar ya. Tergantung apa? Tergantung tujuan evaluasinya. Ya, kalau kita ingin mengevaluasi, misalkan kita ingin menseleksi, misalkan untuk tujuannya Olimpiade, misalkan, maka lebih banyak soal yang sukar, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin melakukan diagnosa atau diagnostik terhadap konsep-konsep dasar, misalkan apakah mahasiswa atau siswa gitu ya, itu memahami konsep-konsep dasar atau enggak, mungkin lebih banyak soal yang mudah, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk evaluasi pembelajaran secara umum, ya mungkin bisa seimbang ataupun kurva normal, gitu ya. Jadi tergantung, tergantung pada eh, apa? Tergantung pada tujuan dari evaluasinya itu sendiri ya. Ini contoh yang apa nih? Ini seimbang, normal atau apa? Normal bukan, Pak? Ya, betul. Ini normal ya. Karena lebih banyak soal yang sedang ya. Jadi ini 60 soal, 24 soalnya itu sedang, sedangkan 18 soalnya mudah dan 18 soalnya itu sukar ya. Tapi misalkan kalau kita ingin tesnya itu tes diagnostik, ada yang masih lupa atau belum ingat tes diagnostik itu tes apa? Untuk mengetahui, Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan gitu kan Pak. nah, ya betul. Nah, itu bisa juga kita gunakan lebih banyak soal yang mudah misalkan dibandingkan soal yang sukar. Kalau tadi kan seimbang tuh, mudahnya sama sukarnya. Tapi bisa jadi kita gunakan lebih banyak yang mudah. Kenapa lebih banyak yang mudah? Karena kita ingin tahu bisa nggak sih si peserta didik ini memahami konsep-konsep yang mendasar. Kelemahannya tuh dia tuh ada di mana gitu. Kalau soalnya terlalu susah, lebih banyak yang susah, maka kita nggak bisa ngebedain peserta didik yang udah paham suatu konsep sama yang belum paham. Kenapa? Karena sama-sama nggak bisa ngerjain soalnya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ingin mendiagnosa apakah suatu peserta didik ini paham nggak sih konsep-konsep yang mendasar, mungkin soalnya itu lebih banyak yang mudah. Kalau lebih banyak yang susah, yang bisa nggak bisa ngerjain soal, yang nggak bisa apalagi gitu. Jadi semuanya sama-sama nggak bisa ngerjain soalnya. Jadi kita nggak punya info tuh mana peserta didik yang bisa, mana peserta didik yang belum terampil gitu. Nah, yang menjadi catatan penting adalah proporsi soal disesuaikan dengan tujuan evaluasi ya. Nah, kategori soal ini membantu menciptakan tes yang adil dan mendukung distribusi tingkat kesulitan yang proporsional untuk semua peserta tes. Itu ya. Jadi itu adalah tentang tingkat kesukaran. Pertama kita analisis dulu tingkat kesukarannya. Yang kedua kita lakukan proporsi soalnya. Ya. Nah, gimana cara ngukur kesukaran soal? Ya, kesukaran soal itu gampang sebenarnya. Tinggal di, jadi ini untuk setiap butir soal ya, jangan dipahami ini tuh untuk sejumlah soal. Setiap butir. Jadi analisis kesukaran itu untuk setiap butir soal. Ya. Nah, jadi P sama dengan B per N. B itu apa? B itu adalah kesukaran soal. Ya. Jadi B itu adalah kesukaran soal. 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 B itu adalah kesukaran so
B itu adalah jumlah siswa yang menjawab benar. Ini mungkin nanti di beberapa buku mungkin ada yang pakai I, ada juga yang pakainya J gitu ya. Tapi itu sama aja. Mau pakai P, mau pakai I, mau pakai J. Yang penting maksudnya adalah itu adalah indeks kesukaran. Ya, indeks kesukaran itu untuk setiap butir soal cara ngitungnya, hitung ya jumlah siswa yang menjawab benar di soal tersebut dibagi dengan jumlah total peserta tes. Cukup mudah ya. Artinya kalau eh, indeks kesukarannya besar, soalnya gampang atau susah? Gimana tadi, Pak? Kalau indeks kesukaran soalnya besar, soalnya gampang atau susah? Gampang, Kak. Ya, betul, gampang. Ya. Jadi kalau nilainya besar, justru dia tuh gampang. Jadi sebenarnya ini tuh harusnya indeks kemudahan ya. Karena semakin besar nilainya, semakin mudah berarti. Tapi karena judulnya udah terlanjur indeks kesukaran, ya udah kita ikutin aja. Tapi ngerti maksudnya ya, semakin besar nilai indeks kesukaran, artinya soalnya itu semakin mudah. Kenapa? Karena banyak siswa yang bisa ngejawab benar, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita hitung semuanya itu, misal ke jumlah siswa ada 40, kemudian eh, ada 30 siswa yang bisa menjawab benar. Berarti indeks kesukarannya berapa? 30 per 40. Jadinya 0,75. Ya. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan kriteria ya dari tingkat kesukarannya ya. Kriteria tersebut yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, maka makin sulit soal tersebut. Dan sebaliknya, semakin besar indeks yang diperoleh, maka soalnya itu sebenarnya semakin mudah ya. Nah, kriteria indeks kesulitan soal itu kayak gini. Jadi kalau dari 0 sampai 0,29 itu sukar. Kalau 0,3 sampai 0,7 itu sedang. Tapi kalau 0,71 sampai 1 itu mudah. Kalau di kasus yang tadi, dari 40 orang, 30 bisa jawab benar. Berarti ini soal apa? Sukar, sedang, atau mudah? Sukar, Pak. Mudah, Pak. Mudah ya. Karena nilai indeksnya berapa? Berapa Ip, nilai indeksnya? Kalau dari 40 bisa yang benar 30, berarti indeksnya berapa? 0,75 bukan, Kak? Ya, betul. 0,75. Berarti masuknya kemana? Mudah, Kak. Mudah, betul ya. Karena 0,75. Gampang ya? Nah, sebenarnya eh, ini adalah salah satu ya, salah satu yang bisa kita gunakan untuk ngitung indeks kesukaran. Mungkin ada juga yang lain ya di buku-buku yang lain. Nah, ini contoh. 30 siswa mengikuti tes. 19 siswa menjawab benar soal tertentu. Soal tersebut susah atau mudah? Mudah, Pak. Berapa indeksnya? 19 per 30 ya, sekitaran 2 per 3 atau 0,66. Mudah atau susah atau sedang? Sedang berarti, Pak. Sedang ya, 0,63. 19 per 30. Berarti dia termasuk soal yang sedang. Gimana yang lain bisa dipahami nggak konsepnya tentang indeks kesukaran? Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Bisa, Pak. Oke. Nah ini kita lihat contoh lagi ya. Ada guru IPA ngasih 10 pertanyaan pilihan ganda ya. Dengan komposisi 3 soal mudah, 4 soal sedang, dan 3 soal sukar. Nah menurut kamu ini menurut gurunya atau menurut siswanya? 3 mudah, 4 sedang, 3 sukar. Sedangkan anaknya itu belum dites. Atau si soalnya itu belum digunakan digunakan ke siswa gitu si soalnya. Berarti ini adalah estimasi dari guru ya. Nah, katanya soalnya kayak gini. Nomor satu, pengetahuan mudah. Nomor dua, aplikasi. Aplikasi berarti C berapa? Enggak?
C5 Pak. C3 ah, C5 mah evaluasi. C5 mah evaluasi. Kalau pemahaman, ini pemahaman C berapa? C2, Pak. C2 ya. C2 dia mudah katanya, analisis dia sedang dan seterusnya ya. Walaupun ini masih menggunakan taksonomi yang lama kayaknya. Ya, karena dia pengetahuan. Kalau taksonomi yang baru kan mengetahui, memahami gitu ya. Taksonomi yang revisi ya harusnya. Nah, ternyata untuk setiap soal kayak gini. Banyaknya siswa yang menjawab kan gini ya. 20 soal. Banyaknya siswa yang menjawab 20 semua. Nggak ada yang nggak jawab soal. Semua jawab soal. Kemudian nomor satu yang benar 18. Yang nomor dua yang benar 12. Yang nomor tiga yang benar 10. Nah, berarti indeksnya tinggal dibagi ya. Yang B dibagi dengan yang N. Jadi 18 dibagi 20 jatuhnya 0,9. 0,9 berarti dia termasuk apa? Mudah ya. Mudah. Nah, 12 dibagi 20 jatuhnya 0,6. 0,6 berarti masuknya sedang. Sedangkan yang soal yang ke-10 nih, 5 dibagi 20 seperempat kan? 0,25. Berarti dia masuknya adalah soal yang sukar. Ini adalah namanya analisis tingkat kesukaran untuk sebuah set soal. Kira-kira bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, bisa ya. Kita lanjut nih. Nah, dari sebaran di atas ternyata ada 3 soal yang meleset ya. Yang mana coba? Mudah, sedang, mudah. Nah, mudah, sedang, sedang. Ternyata ini sedang. Padahal si pemahaman tadi disangka si gurunya itu adalah mudah. Tapi setelah dicoba ke siswa itu sedang. Nah, berarti apakah ini masih terdistribusi dengan sama kayak tadi? 3 4 3 normal gitu? Masih sama nggak? Coba diperhatikan. Masih terdistribusi normal kayak tadi nggak? Kalau terdistribusi normal, tadi lebih banyak yang mana? Yang sedangnya Pak. Yang sedang. Yang mudah sama yang sukar, sama. Gitu ya. Nah, kalau ini jadinya gimana? Apakah masih terdistribusi normal? Apakah kalian melihatnya? Katakan sekali lagi. Ayo, dilihat. Ini apa? Masih distribusi normal nggak? Coba lihat yang sedangnya ada berapa? Ada 3 Pak. Ada 3. Yang mudahnya? Ada 4, Pak. Berarti Empat, masih Pak. normal nggak? Masih normal Pak. Masa kalau normal kan harus lebih banyak yang mana? Enggak. Oh ya, berarti enggak Pak. Enggak, Pak. Kalau yang normal sedangnya harus ada 4 Pak. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Di diagnosis, Pak. Nah, ya masa kita ngeganti fungsi evaluasi gara-gara soalnya? Soal yang dibenerin, enggak? Dari sebaran di atas Iya. ternyata ada 3 soal yang meleset ya, yaitu nomor 3. Yang semulanya mudah ternyata jadinya sedang. Nah, soal nomor 4 tadinya sedang ternyata mudah. Nomor 9 sedang ternyata mudah gitu ya. Sedangkan yang lain sesuai. Nah, atas dasar tersebut, ketiga soal itu harus diperbaiki kembali ya. Soal nomor 3 harus diturunkan ke kategori mudah, nomor 4 kategori sedang, dan 9 kategori sedang. Nah, kalau jumlahnya nggak pas, berarti harus ada soal yang diganti. Kalau memang ingin normal. Jadi, jadi pertama, jadi jangan ngeganti tujuan evaluasinya ya, Anda. Jadi tujuan evaluasinya dulu apa? Ternyata dia harus normal di tujuan evaluasinya. Ya berarti kita harus normal si distribusi soalnya. Nah, distribusi soalnya normal, setelah dicoba ternyata nggak normal, ya soalnya diperbaiki, bukan tujuannya yang diganti. Gitu ya, Andra ya? Ya, Pak. Oke. Nah, berikutnya kita bahas terkait dengan daya pembeda.
Kira-kira ada yang punya ide nggak? Daya pembeda itu apa sih? Dari namanya aja. Daya pembeda itu sesuatu yang menunjukkan apa? Jadi sejauh mana sebuah soal itu bisa ngebedain siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah, gitu ya. Itu namanya daya pembeda. Soal yang bagus, yang daya pembedanya bagus, dia itu oleh siswa yang kemampuan tinggi bisa dijawab, oleh siswa yang berkemampuan rendah nggak bisa dijawab. Itu berarti soal yang bagus. Kalau soal, maksudnya daya pembeda yang bagus ya. Kalau soalnya itu nggak bisa dijawab oleh kedua siswa, berarti soalnya jelek, terlalu susah, gitu. Tidak memiliki daya pembeda. Kalau bisa dijawab oleh semua siswa, berarti soalnya daya pembedanya juga jelek, gitu ya. Dan daya pembeda itu menunjukkan sejauh mana suatu soal membedakan siswa kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Nah, analisis daya pembeda itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang prestasinya tinggi dan yang prestasinya rendah ya. Soal dengan daya pembeda yang baik itu menghasilkan skor tinggi untuk yang mana? Untuk siswa yang berkemampuan tinggi. Dan skor yang rendah untuk siswa yang berkemampuan rendah. Nah, tes tanpa daya pembeda itu menghasilkan skor yang tidak mencerminkan kemampuan siswa. Misalnya, siswa pintar gagal gitu ya. Sedangkan siswa yang kemampuannya rendah juga gagal atau dua-duanya gagal atau dua-duanya berhasil gitu ya. Nah, ini cara untuk menghitung daya pembeda ya. Daya pembeda itu jumlah siswa di kelas atas. Jadi A sama B ini adalah kelas atas dan kelas bawah ya. Siswa berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah. Nah, jumlah siswa berkemampuan kelas atas dibandingkan dengan siswa yang rendah dikurangi jumlah sorry, BA itu adalah jumlah siswa di kelompok atas yang bisa menjawab benar ya dibagi dengan jumlah siswa di kelompok atas. Sedangkan yang B ini jumlah siswa di kelompok bawah yang menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa di kelompok benar. Sorry, di kelompok bawah. Kok ada kelompok benar? JB ya, tapi JB-nya bukan Justin Bieber ya. Jadi BA per JA per BB per JB ya. Jadi di kelompok atas yang benar berapa, jumlah siswanya berapa, di kelompok bawah yang benar berapa, jumlah siswanya berapa. Nah, selisihnya itu adalah daya pembeda. Ini boleh di screenshot dulu kalau mau. Sudah, Pak. Oke. Itu ya. Jadi selisihnya berapa itu adalah daya pembedanya. Nah, kriteria indeks daya pembeda itu kayak gini. Kalau 0 sampai 0,19 itu berarti jelek. Kalau 0,71 sampai 1 itu baik banget. Ya, nilainya kalau negatif gimana? Artinya apa? Artinya soalnya gimana? Bagus Tidak banget. baik, Pak. Diganti, Pak. Nah, maksudnya kasusnya gimana sih bisa jadi negatif? Ngerti nggak? Soalnya terlalu sulit, Pak. Yang Nah, jawab salah semua, Pak. nah, bukan. Kalau yang salah semua itu ini yang jelek. Kalau benar semua atau salah semua itu soalnya jelek. 0 sampai 0,19. Karena kan perbedaannya sedikit. Kan ini. Kan selisih kan? Kalau selisihnya sedikit berarti jelek. Itu artinya semuanya salah semua atau semuanya benar. Kalau negatif itu berkebalikan. Bayangin, kita melakukan sebuah tes. Kemudian eh, kita melakukan sebuah tes ya. Misalkan ini ada siswa kelompok atas, ini ada siswa kelompok bawah gitu ya. Eh, Misalkan jumlah siswanya 10. Kita melakukan tes. Kemudian kita bagi dari tes itu menjadi dua ya. Satu kelompok atas, satu kelompok bawah. Nah, bayangin, ada satu soal ya yang kelompok atasnya nggak bisa jawab, salah gitu ya. Kelompok bawahnya malah bisa jawab. Berarti daya pembedanya gimana? Justru kebalik kan? Dia itu bukannya ngebedain yang atas dan yang bawah, malah kebalik. Yang bawah bisa jawab soal, yang atas nggak bisa jawab soal. Jadi soal butir soal itu tuh beda sendiri. Makanya nilainya negatif.
Ini bisa dipahami nggak konsepnya? Kenapa dia bisa negatif? Daya pembeda negatif itu artinya apa? Berarti tadi kalau misalnya siswa berkemampuan rendah yang bisa jawab, terus yang berkemampuan tinggi yang bisa jawab, itu negatif ya Pak? Ya, betul, negatif. Karena kan harusnya soal itu kan membedakan, ya, antara kelompok atas dan kelompok bawah. Dia itu malah nggak bisa ngebedain, malah kebalik ngebedainnya. Kalau yang ini, kalau yang 0,19, itu dia bisa ngebedain tapi kecil. Paham nggak? Dia bisa ngebedain. Masih lebih gedean kelompok atas yang bisa jawab soal itu. Tapi bedanya tuh dikit. Misalkan kelompok atas yang bisa jawab soal itu 5, kelompok bawah yang bisa jawab soal itu 4. Ini kan beda kan? Tapi daya pembedanya tuh sedikit gitu. Nah, itu jelek berarti. Tapi kalau yang negatif, yang kelompok atas 3, yang kelompok bawah 5. Nah, berarti dia negatif. Soalnya itu nggak nggak baik gitu. Karena dia nggak koheren dengan soal-soal yang lainnya. Bisa dipahami ya konsepnya ya? Bisa Pak. Silakan kalau masih ada yang bingung, silakan bilang aja. Kalau misalnya yang baik sekali itu berarti yang berkemampuan tinggi itu lebih banyak menjawab dengan benar gitu Pak. Iya, betul. Misalkan, ini kan 5 siswa ya. Ada satu soal, yang kelompok tinggi dapat 4 siswa jawab benar, yang kelompok rendah 0 siswa yang jawab benar. Nah, itu berarti baik atau baik sekali si daya pembedanya. Gitu. Ada lagi yang ingin nanya? Yang nggak ngerti bilang aja ya. Bapak tadi kan permisalannya yang pintar itu jawabnya 5, sedangkan yang kurang pintar itu jawabnya 4, dia selisihnya cuma satu. Tapi kalau misalkan dibalik, jadi yang pintarnya itu jawabnya 4, yang B-nya satu, kan itu tetap selisihnya kecil ya Pak. Itu Ya, bagaimana Pak? kalau kalau yang A nilainya 4, yang B nilainya 5 gitu. Iya Pak. Kalau itu berarti negatif, Nabila. Negatif, walaupun negatifnya kecil, tapi tetap negatif. Nanti hasilnya negatif kalau dimasukin ke rumus yang tadi. Berarti kan dia nggak ngebedain siswa kelompok tinggi dan siswa kelompok rendah. Dia malah kebalik kan. Yang kelompok tinggi malah 4, yang kelompok rendah malah 5. Berarti dia nilainya negatif, walaupun negatifnya kecil. Iya Bapak. Maaf. Bisa dipahami nggak? Bisa Bapak.